adalah seorang pengacara yang jujur dan terkenal. Ia sangat cantik dengan tubuh yang ramping dan kaki yang panjang. Bak seorang model ketika ia berjalan, semua pria menatapnya dengan kagum. Selain itu, ia dan mantan suaminya bekerja sama membangun firma hukum. Namun keduanya sering bertengkar karena perbedaan pendapat. Sepulang kerja, ia mendapat panggilan telepon dari seorang yang bernama Alex yang berniat mengembalikan handphonenya yang tertinggal di atas meja restoran. Diane penasaran dan bertanya mengapa ia tak langsung mengembalikan saat itu. Alex berkata bahwa kalau begitu ia tak dapat menemukan alasan untuk bertemu dengan Diane. Dalam perbincangan mereka, Diane menjadi tertarik sebab Alex sangat lucu dan ia berpikir bahwa pria ini sangat menawan dan sempurna. Mereka membuat janji untuk bertemu keesokan harinya. Tak berapa lama menunggu, Alex pun datang. Diana kaget sebab pria yang di hadapannya itu hanya setinggi 1,36 meter. Diane berusaha menyembunyikan rasa kecewanya sebab Alex tak seperti di dalam bayangannya. Alex tahu bahwa Diane kecewa, tapi ia tidak masalah sebab memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk membuat Diane jatuh cinta padanya. Alex adalah seorang arsitek yang jenius serta kaya raya. Hanya satu kekurangannya yaitu tinggi badannya saja. Alex bahkan memiliki seorang putra yang tampan serta tinggi. Di rumahnya ia mempunyai seekor anjing yang selalu menggertaknya setiap hari. Istrinya tak tahan dengan pemandangan dan omongan orang tentang tubuh Alex, jadi ia memutuskan untuk meninggalkannya. Tapi Alex tidak pernah peduli dengan ejekan dari orang lain. Ia bahkan membuat lelucon tentang tinggi badannya agar orang di sekitarnya tertawa. Kembali lagi di restoran, Diane takut orang-orang akan mengejeknya dan berpikir segera pergi setelah mendapatkan handphonenya. Tapi Alex membuat beberapa lelucon yang membuat Diane selalu tertawa. Diane menyadari bahwa pria bertubuh kecil ini sangat menarik. Alex bahkan menelpon temannya dan berkata ingin menggunakan pesawat terbang dalam 1 jam ke depan. Diane tak bisa menahan tawanya karena berpikir ini salah satu lelucon Alex. Tapi tak lama kemudian, keduanya sudah berada di ketinggian 1000 kaki. Diane sangat takut dan berteriak minta pulang. Alex mencoba menghiburnya, lalu ia memeluk Diane dan melompat turun. Teriakan Diane berubah menjadi kegaguman akan pemandangan yang belum pernah dilihatnya. Bersamaan dengan itu, ia merasa aman ada di dekat Alex. Ia sangat berterima kasih kepada Alex karena telah memberi pengalaman yang tak pernah dimilikinya. Ketika Diane menghadiri pesta makan malam, ia tersenyum sendiri mengingat kebersamaannya dengan Alex. Saat di kantor, Diane sedang berdebat dengan mantan suaminya tentang pekerjaan mereka. Untuk menenangkan pikirannya, ia menelpon Alex. Alex yang senang mengatakan ia akan membawa Diane ke tempat yang spesial malam ini. Alex mengajak Diane ke restoran yang unik yang hanya menerima pelanggan yang menjadi anggota mereka. Untuk bisa masuk ke dalam, Alex harus menjulurkan lehernya ke jendela kecil agar mereka bisa melihat wajahnya. Di sana semua orang sangat sayang dengan Alex, tapi Alex tahu mereka hanya bersimpati padanya. Di meja makan, Alex mulai menceritakan lelucon yang membuat Diane tertawa dan melupakan masalah dalam hidupnya. Pada malam itu membuat mereka lebih dekat. Sebelum berpisah, Diane mencium Alex dan telah jatuh cinta pada pria itu.
Keesokan harinya, Diane dan mantan suaminya bertengkar lagi. Si mantan menyadari perbedaan Diane dan bertanya apa ia sedang berkencan dengan orang lain. Dengan tegas, Diane menyangkal hal itu. Setelah ia pergi, si asisten memberitahu mantan tentang kisah cinta Diane dengan Alex. Pada hari itu juga Alex datang menjemput Diane dan tanpa ia sadari si mantan mengamatinya dari sudut. Betapa tercenganglah ia sebab melihat Alex yang hanya setinggi pintu mobil. Pergi berkencan, mereka berdansa. Dan dari situ dapat dilihat hanya mereka yang berbeda sebab kepala Alex hanya setinggi dada Diane. Melihat semua orang di sekelilingnya membuat Alex tak percaya diri dan berpikir ia tak seperti orang lain. Tapi ketika ia melihat Diane yang tidak malu, barulah ia berhenti memikirkannya dan mulai menunjukkan pesonanya di lantai dansa. Saat pulang, ketika akan melewati persimpangan, Alex menyerahkan pilihan kepada Diane. Ketika belok kanan, itu berarti Diane pulang dan mengakhiri kencan mereka. Tetapi jika Diane memilih belok kiri, berarti ia akan ikut Alex ke rumahnya dan melanjutkan kencan mereka di sana. Mereka melanjutkan kencan dan tanpa sengaja Diane melihat cermin di depannya. Ia merasa sangat bertentangan karena di satu sisi ia mempunyai tubuh yang sempurna dan Alex walaupun tak memilikinya tapi ia mempunyai hati yang sempurna. Alex menyadari hal itu dan berkata, "Jika kamu ingin mengakhiri di sini, semuanya akan baik-baik saja." Tetapi Diane mengesampingkan perasaannya dan melanjutkan malam mereka. Di kantor, asisten kembali menanyakan tentang hubungannya dengan Alex, tapi Diane berusaha menyembunyikannya dan mengatakan mereka hanya berteman. Mantan suami mengejek Diane dengan mengatakan Diane adalah orang yang sempurna, tetapi mengapa berkencan dengan orang pendek? Diane marah dan pergi dari sana. Diane berinisiatif membelikan Alex sebuah hadiah, tetapi karena bentuk tubuhnya yang mini, Diane harus pergi ke toko pakaian anak-anak. Pemilik toko mengira ia membeli pakaian untuk putranya, jadi ia memberi saran sweater untuk anak-anak. Ketika Alex menerima hadiah itu, ia sangat senang dan cinta di antara keduanya semakin mendalam. Alex kemudian bertanya tentang hal yang sangat ia ingin ketahui. Berapa lama lagi kamu akan menyembunyikannya? Diane menjawab, aku tidak pernah menyembunyikan apapun. Alex berkata, kita tidak mempunyai kesempatan. Meski Diane membantah keras, tapi Alex tahu bahwa Diane selalu tertekan tentang pendapat dan ejekan orang terhadap hubungan mereka. Untuk menghibur Alex, Diane mengundang Alex ke pesta dan bertemu dengan orang tuanya besok. Setelah mendengar hal itu, Alex menjadi tersenyum. Walaupun Diane mengatakan hal itu, tapi di pesta Diane berharap Alex tidak akan muncul. Tapi pada akhirnya Alex datang seperti yang dijanjikan. Melihat pria mini di depannya, wajah ibunda Diane terkejut sekaligus jijik. Bahkan saat makan, ibunda berkata, Alex sangat pendek dan orang-orang di sekitar terus-menerus tertawa. Yang membuat Diane sangat malu. Ketika Alex pergi sebentar, Diane mencoba menekankan pada ibunya bahwa ia dan Alex hanya berteman. Setelah orang tuanya pergi, Alex yang tahu perasaan malu Diane berkata, bisakah kita melanjutkan? Melanjutkan apa? Tanya Diane. Percaya pada cinta kita. Diane berkata, ia membutuhkan lebih banyak waktu. Alex mengerti dengan tekanan yang dialami Diane. Keesokan harinya, Alex menemui Diane di kantornya. Tanpa diduga, si mantan suami tiba-tiba bergegas masuk.
Tu te rends compte que tu fais n'importe quoi? C'est pas le moment là. J'en ai rien à foutre que ce soit pas le moment là. Si c'est le moment, j'en ai rien à foutre moi. Oh Je sortirai pas de cette pièce tant que tu... Ah Alexandre, Bruno, Alexandre. Ah ouais, descendez pas. Non, c'est la moindre des choses. Diane dan mantan ke ruangan lain. Mantan suami mengejek Diane yang mencintai orang pendek. Diane berkata, kecuali tinggi badannya, Alex pandai dalam segala hal. Ia murah hati dan lucu. Jika dalam hal martabat, si mantan lebih pendek daripada Alex. Malam itu mereka pergi ke bioskop. Melihat Diane yang murung, Alex tahu ketika mereka bersama, Diane harus menanggung banyak ejekan. Keesokan harinya, Alex menemui si mantan untuk memperingatkan agar tak menggertak Diane. Tapi si mantan memandang rendah Alex. Keduanya hendak bertarung karena cintanya pada Diane. Ia sama sekali tidak takut pada si mantan, tapi beruntung si mantan tak peduli kepada Alex. Hari berikutnya, mereka berdua berjalan-jalan di pantai. Kemudian hal yang memalukan terjadi. Ketika Alex pergi membeli es krim, Diane bertemu dengan penjaga toko pakaian beserta putranya. Ia bertanya, apakah baju yang dibeli Diane cocok pada anaknya? Seketika Alex pun datang. Berbicara dari hati ke hati, Diane berkata ia tidak kuat menghadapi ejekan orang saat dirinya bersama Alex. Seketika Alex sedih mendengarnya dan hubungan mereka pun berakhir. Di kantor sepanjang hari Diane pun selalu murung. Ia seperti kehilangan separuh jiwanya. Sepanjang hari hanya memikirkan Alex. Alex pun merasakan hal yang sama. Hari itu Diane tak bisa tidur. Ia akhirnya menemukan jawaban. Dibandingkan dengan kebahagiaannya, pandangan orang lain tidaklah menjadi penting. Diane pergi ke rumah Alex dan bertemu dengan putranya. Putranya berkata bahwa kamu telah menyakiti ayahku. Jangan membuat ia menderita lagi. Pergilah menjauh. Setelah kembali ke kantor, Diane banyak menangis. Sang asisten terus menghiburnya. Tepat waktu itu, ibunya datang untuk berkunjung. Melihat putrinya yang bersedih, ia pun menyesal pendapatnya tentang Alex sebelumnya. Ibunya menyarankan Diane pergi mencari Alex dan menceritakan perasaannya dan berani mengejar kebahagiaannya sendiri. Demi pria yang dicintainya, ia pun terjun turun dengan keyakinan pada cintanya. Diane berhasil bertemu dengan Alex dan mengatakan bahwa ia tidak lagi takut pada cinta mereka. Ia akan seperti Alex dengan berani menghadapi segalanya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku mencintaimu. Aku siap untuk tinggal bersamamu. Tapi kali ini Alex tidak bersemangat karena bagaimanapun saat bersamanya Diane akan banyak menderita ejekan orang lain. Aku mencintaimu, Alex. Ia berkata dengan sepenuh hati. Mungkin saat kita saling memandang, mungkin akan ada banyak rasa sakit. Kalau begitu, mari kita hadapi bersama. Mendengar hal itu, Alex pun yakin bahwa di masa depan, walaupun bertubuh mini, ia akan melindungi Diane dengan sepenuh hati. Dengan begitu berakhirlah cerita film ini. Bagaimana pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Jika kamu suka dengan channel ini, silakan subscribe dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di cerita film lainnya. Bye!